اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini dan mudah-mudahan besok adalah kajian penutup dari 27 hari kajian ngaji subuh Ramadan. Hari ini berburu maghfirah. Nah, besok berburu Al-Quran. Kita akan berbicara tentang maghfirah. Karena sebetulnya selain soal Al-Quran, Nabi Muhammad bicara soal maghfirah di bulan Ramadan ini. Apa maghfirah itu? Maghfirah itu artinya penutup, sesuatu yang digunakan untuk menutupi. Itu ide dasar maghfirah. Maka helm itu bahasa Arabnya mighfaratun. Tapi yang dimaksud adalah helm yang digunakan tentara-tentara perang. Tujuannya untuk menutupi identitas si tentara itu. Jadi helmnya itu sampai ada kainnya loh. Apa ya? Begitu dibuka helmnya, barulah ketahuan siapa dia. Nah, helm untuk menutupi wajah dan mengelabui identitas tentaranya itu disebut mighfar. Sehingga kalau maghfiratun itu diartikan ampunan, maka maghfiratun itu artinya meminta kepada Allah menutupi dosa kita. Secara konsep dosa kita itu tidak hilang, belum hilang. Tapi kalau dicium bau dan kalau tercium orang lain itu bau. Kalau terlihat rungsem baik oleh kita sendiri ataupun ketika orang lain bisa melihat dosa kita rungsem, bahkan paling bagus kita terjemahkan
dosa itu kalau bisa disebut sesuatu itu bacin lah. Jadi maghfirah itu menutupi dosa. Apakah dosanya hilang? Tidak. Atau belum. Tapi setidaknya dampak dosa itu menjadi tidak dapat dilihat lagi. Itu namanya maghfirah ya. Kenapa maghfirah itu kita kaji? Sekarang begini dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah sering kita kaji bahwa tentang Ramadan itu hanya satu kali disebut di dalam Al-Quran, yaitu pada Al-Baqarah 185. Sedangkan ayat tentang takwa ratusan tak terhitung. Ayat tentang ibadah, waqimus sholat, tentang surga, tentang neraka tak terhitung jumlahnya. Tapi dari 6.666 ayat itu tentang Ramadan hanya sekali, yaitu di Al-Baqarah 185. Nah, yang terpenting adalah sebelum 185 itu hampir separuhnya dari Al-Baqarah. Dari sejak alif lam mim dalikal kitabu, sejak itu terus sampai mendekati 185 itu Allah secara rinci menjelaskan kenapa Bani Israel dicabut kedudukannya sebagai bangsa terpilih atau umat terpilih. Diterangkan A, B, C, D secara rinci. Setelah selesai sekitar 100-an ayat itu menjelaskan kenapa Bani Israel itu dihukum, padahal Bani Israel itu umat yang paling banyak dapat nabi, umat yang paling sering dapat kitab suci dari sejak Zabur, Taurat, Injil. Bani Israel itu Bani Israel juga paling lengkap fikihnya, amalan-amalan fikihnya lengkap. Tidak ketinggalan fikih tentang puasa, fikih tentang sholat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sayang disayang tidak ada perbaikan mental. Silih berganti, Nabi diutus dihianati, bahkan bersilih berganti kitab suci dirusak, ganti lagi kitab suci dirusak, ganti lagi terakhir Injil dirusak juga. Itulah kenapa Allah menganggap habis waktunya. Ya, kamu bukan lagi umat terpilih, maka dihukum. Hukuman pertama nggak main-main.
penghentian Nabi dari jalur Ishak menjadi Nabi dari jalur Ismail, sehingga diutusnya Nabi Muhammad itu mengejutkan untuk mereka. Dipikirnya cuma ngegertak. Mereka kenal siapa Nabi Muhammad. Kan satu kakek, Ibrahim juga. Tapi persoalannya ternyata betul Allah membuktikan. Bahkan tidak main-main penggantian kitab suci. Terakhir Injil dan berakhir Nabi Muhammad dibekali kitab suci, yaitu Al-Quran. Dipikirnya selesai dengan dua perubahan itu. Allah meneruskan pelucutan, dilucuti kan kehormatan Bani Israil, yaitu dengan perubahan kiblat dari Baitul Maqdis dipindahkan ke Al-Ka'bah. Oh, itu paling puncaknya. Ibarat kata pasukan musuh invasi ke negeri kita, ibu kota Jakarta berhasil dilumpuhkan. Maka yang lain nggak perlu dilumpuhkan, karena secara simbol negara itu sudah bertekuk lutut. Nah, kiblat itu ibu kota. Maka Allah mengumumkan bangkrutnya bangsa Bani Israil karena ibu kotanya telah ditutup. Kiblatnya telah dipindahkan, berarti ibu kotanya telah ditutup. Kiblat atau ibu kota juga menyangkut identitas bangsa itu. Sehingga sekaligus Allah mengumumkan terbentuknya umat baru. Bedanya tidak sektarian lagi, tapi syahru Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Ini global, tidak berbasis sektarian lagi, tidak berbasis suku, ras, tapi universal. Hudan linnas, linnas untuk seluruh manusia. Berpusat, beribu kota di Mekah. Tuh ceritanya. Maka turunlah ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah hai umat Nabi Muhammad, dengan ini diproklamasikan kalian mengganti Bani Israil menjadi umat pilihan dengan nama ummatan wasata. Itu proklamasinya semua. Barulah kemudian ketemu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Jadi surat tentang puasa itu muncul setelah Allah menjelaskan transisi dari runtuhnya Bani Israil dan mulai diproklamasikannya identitas baru umat Nabi Muhammad dengan nama ummatan wasaton, yang oleh Muhammadiyah digunakan jadi penyemangat
Kita menyebutnya umat wasatiyah. Berarti pembentukan identitas baru. Pegang dulu kata kuncinya. Pembentukan identitas baru. Kenapa orang harus bertobat? Merefleksikan masalah dirinya karena ingin membentuk identitas baru. Ada yang tazakka, membersihkan diri. Bahkan orang-orang tua kita meminta keliling, kamu minta maaf kepada siapa yang kamu punya urusan, mungkin keluarga. Jadi Ramadan itu, bapak-bapak, ibu-ibu, proyek membentuk identitas baru. Bahkan kalau kita hayati dari 185 sampai ke 186-nya, itu soal bagaimana orang membentuk identitas baru itu. Bahkan berlanjut cara pandang ulama-ulama kita. Diperkenalkan Idul Fitri itu sebagai fitrah. Sebetulnya nggak ada kaitan. Fitri artinya breakfast, sarapan. Setelah semalaman tidak, ya fasting kan? Kan kita nggak makan, fasting. Sahur tidak, maka breakfast, sarapannya digeser, yang semula sahur menjadi jam 7. Itu disebut fitr, faktor. Tapi kalau yang teori tabula rasa itu fitrotun, tentang jiwa yang bersih lagi. Lah ininya Idul Fitri. Setelah sebulan tidak ada breakfast, adanya sahur, now 1 Syawal, Idul Fitri, breakfast lagi, sarapan lagi. Nggak ada Idul Fitroh, itu nggak ada. Bahkan tidak boleh ada orang yang tidak breakfast, tidak sarapan. Cari itu orang-orang miskin. Maka kata Nabi, wa zakatul fitri. Wa zakatul fitri. Nggak ada wa zakatul fitrot itu. Tomatan dalam rangka memfasilitasi breakfast lil masakin. Nggak ada kaitan beli baju segala. Yang penting tidak boleh tidak sarapan. Ya. Tapi oleh para orang tua kita diperkenalkan bahwa 1 Syawal itu kembali kita suci, bagaikan bayi yang baru lahir, dengan giring seolah-olah Idul Fitri itu Idul Fitroti, padahal entitas yang berbeda. Fitri tentang breakfast, sarapan, al-fitrotu baru itu teori tabula rasa. Tapi ini Idul Fitri, bukan Idul Fitro, dan zakatnya juga fitri. Nah, kenapa sampai kemudian dikrit seolah-olah fitri itu fitro? Karena memang kerangka besarnya itu bahwa pembentukan identitas baru. Nah, itu yang poin yang penting disadari. Maka Nabi memberikan fadlun,
Jadi kalau gaji sesuai dengan UMKM, UMKM apa? UMKM apa UMK itu? Oh, UMR. Upah minimum regional. Kalau UMK upah minimum kabupaten dan kota. UMKM upah minimum koperasi itu ya. Jadi kalau upah itu sesuai dengan aturan disebut ajrun. Nah, kemarin Kang Deddy Mulyadi ada benar itu. Sejak kapan bagian pembersihan sampah di DLH itu biasanya ada honorer, biasanya di pihak ketiga kan. Pagi-pagi udah nyapu, kadang-kadang harus berhadapan dengan kendaraan yang nyawanya belum kumpul nih. Bangun tidur dia pengen ke kantor, belum kumpul nyawa, tapi udah bawa motor, nabrak tukang sapu. Ya karena masih ngeplay, sementara dia nggak mau terlambat. Ya, ngeri lah jadi tukang sapu itu. Dan maaf, tidak ditemukan ijazahnya, nggak dipersyaratkan. Karena memang itu. Nah, ada di Bandung ada jenis honor tukang sampah karena ijazahnya dimarahi sama Deddy Mulyadi. Jadi ada yang tidak perlu dipersoalkan ijazahnya, maka jangan pakai ijazah standarnya. Gitu. Penghargaan penuh. Jadi gaji sesuai standar disebut ajrun. Tapi kalau tidak sesuai standar disebut fadlun. Kita nyebutnya fadilatun. Dan Nabi Muhammad mengiming-imingi fadlun di bulan Ramadan ini bukan dengan pahala, dengan al-maghfirah. Ya. Dengan al-maghfirah. Makanya jangan keliru ceramah supaya melipat gandakan pahala. Bukan itu visionnya, tapi al-maghfirah. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ampunan. Begini mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Bahkan ghufironya al-maghfironya ma taqaddama min dambi, sepanjang hidup sedurungi. Berapa bulan itu berarti? Sepanjang urip sedurungi yang berlalu. Kalau acuannya Ramadan lagi berarti 11 bulan yang lalu, yaitu periode Syawal sampai Sya'ban. Itu dihapus. Sangat subjektif banget. Tidak apa ya, kalau tadi ajrun apa ya, sesuai standar. Tidak sesuai standar, maka disebut fadlun, fadilatun. Bahkan kita menyisakan satu malam ya. Mudah-mudahan masih diberi kesempatan satu malam apa 2 malam diganjilnya nih. Tetap tersisanya 1 malam karena belum tentu masih hidup kan. Ada hadis ketiga, tadi kan mansoma, yang kedua mangkoma, yang ketiga mangkoma fi lailatul qadri, sama imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sama aja dikunci itu. Kebayang tidak 20 hari Ramadan tidak terhapus dosa 11. Kata Allah tersisa nih 5 malam dari 10 malam. Jadi cara melihatnya adalah betapa konyolnya dikasih 20 malam 11 bulan nggak kehapus nih dosanya. Teorinya masih ada 10 malam kan? Kata Allah temukan dari 10 malam itu 5 malam. Maka problem 11 bulan yang lalu dan problem dosa-dosa sebelum hidupmu sebelumnya berarti min alfi syahr, lebih baik dari sepanjang hidupmu pada waktu berdoa. Nah itu soal ampunan, bukan soal pahala. Ada 3 pengertian pada kata al-maghfirah. Tadi 3 makna, tadi 3 arti kan udah kan? Udah banyak nih materi ini, bagian tertinggal, terlambat. Bagian terlambat tertinggal. Pertama adalah tu'as, meminta. Meminta ditutupnya dosa atau minta diampuni. Maka al-maghfirah menjadi istighfar. Pokoknya kalau ada isti itu berarti meminta. Tapi yang kedua kadang-kadang artinya bukan meminta. Jadi kalau yang pertama tadi meminta ampunan sama dengan istisqa, meminta hujan. Tapi kadang-kadang artinya bukan meminta, tapi yang kedua menginginkan. Contoh istad'ama, menginginkan makan. Uniknya istighfar satu sisi meminta, sisi yang lain menginginkan. Dua-duanya harus ada ini kakinya. Contoh, saya punya 3 anak perempuan, 2 sudah bisa adu mulut karena yang satu SMA, yang satu udah kuliah. Satu saat minta maaf tetehnya, minta maaf. Apakah dia menginginkan maaf itu? Dia minta maaf dengan cara yang cemberut aja. Tapi sebetulnya dia sangat tidak menginginkan untuk meminta maaf. Begitulah kebanyakan dari kita. Kita minta ampunan, astagfirullah, astagfirullah. Itu ibadah lisan. Apakah keinginan kita kuat dalam hati? Lihat aja, ada yang istighfar sambil senyum. Gimana ceritanya? Ada orang memohon istighfar dengan wajah tersenyum, bukan meringis. Sedang kita memohon pada polisi, mohon pada hakim, kejaksaan, dengan mimik gestur yang minta dibelas kasihani, menunjukkan kuatnya tekad menginginkan.
Tapi pada saat istighfar, tekad kuat itu tidak kelihatan. Jadi dia berhenti di meminta dan tidak berlanjut di menginginkan. Nah itu baru arti kedua, makna kedua. Makna ketiga, mencoba berbuat. Karena memang istighfar itu ada tiga hissiyah, ya. Ada amalan lisan, berarti kita mengucapkan astagfirullah, sama dengan kita menghadap pada yayasan, Pak tolong maafkan anak saya belum dapat membayar SPP. Kan harus ada lisannya, ada narasinya, dia dapat pahala. Kalau hitung-hitungan pahala ibadah lisan. Apakah hatinya menginginkan? Harus terlihat perasaan cemas harapnya, roja. Sudah ibadah roja, dapat pahala udah. Terlihat meringis, minta dibelas kasihani. Yang ketiga, ibadah jasad. Buktikan dengan ibadah jasad. Bahkan beberapa ulama menambahkan yang keempat, ibadah mal. Maka banyak orang yang bertobat, bentuk akhirnya infak kan, bentuk akhirnya. Jadi ada hissiyah dari lisan, qalb, jasad, ada yang melengkapi dengan mal. Saya melihat mal itu begini. Ternyata maaf kita dari Allah berkaitan dengan maaf orang yang kita sakiti, kita dolimi, harus kita kunjungi. Tunjukkan bahwa kita meminta maaf, tunjukkan keinginan kita kuat meminta maaf, tunjukkan komitmen kita, beri dia hadiah. Itu. Nah, sampai di situ terlihat bagaimana proyek membentuk identitas baru itu begitu kompleks. Ya, kompleks. Setiap orang pengen bertobat, itu artinya orang sedang membentuk identitas baru. Ada yang lebay nyebutnya hijrah. Ya. Yang pasti membentuk identitas baru itu bisa dalam pengertian kembali. Karena dulunya identitas saya. Atau memang hijrah kepada identitas baru. Yang pasti jangan sampai kalian mati tidak dalam identitas muslim. Jadi tobat selalu menjadi terminal terakhir. Khawatir itulah amalan terakhir dan kita siap meninggal, wala tamutunna illa wa antum muslimin.